Baik, Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang menurut saya sangat penting, ya, sangat penting buat kita semua, Bapak Ibu, Saudara. Kalau kita semua sudah mengambil komitmen untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, ada satu hal yang sangat penting. Dan Bapak Ibu, saya beri judul Identitas Penata Layan yang Sehat. Kita akan belajar dari studi pelayanan Petrus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin melakukan perjalanan, itu Bapak Ibu pasti tidak lupa yang namanya identitas Bapak Ibu. Apa itu identitasnya? KTP. Bapak Ibu nggak bisa pergi jauh-jauh tanpa identitas itu. Bapak Ibu nggak bisa pergi ke luar negeri kalau Bapak Ibu nggak ada identitas, namanya apa? Paspor, ya. Bapak Ibu bisa memasuki sebuah negara, harus ada identitas yang harus Bapak Ibu kalungkan atau Bapak Ibu miliki, yaitu apa? Yang disebut paspor. Setelah Bapak Ibu masuk ke negara itu memakai paspor, dan paspor itu sebagai identitas juga Bapak Ibu untuk beraktivitas di negara itu. Tanpa paspor itu Bapak Ibu nggak bisa beraktivitas. Dan Bapak Ibu nggak bisa keluar negara itu tanpa paspor juga. Ada sebuah pengalaman saya juga pada waktu saya di Mesir, saya sebelum memasuki Israel itu diberi selembar kertas. Dan selembar kertas itu ternyata identitas dan tidak boleh hilang. Yang lembar kertasannya seperti di layar itu Bapak Ibu. Nah, satu kali, dan ini pengalaman yang tidak pernah terlupakan, saya bertiga, lalu Deborah pada waktu mau naik ke Gunung Sinai, dilihatlah lembaran putih itu yang sebagai identitas untuk memasuki Israel, dan dicari nggak ada. Kita Deborah sudah sampai pusing karena apa? Kalau nggak bisa pakai itu, mungkin nggak bisa keluar dari Israel. Kan nggak lucu Bapak Ibu. Deborah ditinggal sendiri di Israel, nggak ada kedutaan besar di sana. Saya sama Devina pulang ke Bougainville, kan nggak lucu, ya. Dicari sampai mau nangis itu. Tapi puji Tuhan akhirnya ketemu itu. Jadi ternyata identitas itu sangat penting. Next, demikian juga Bapak Ibu, kita sebagai penata layan itu juga perlu identitas dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca dulu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24. Di layar sudah ada Bapak Ibu. Kita baca ya. Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan apa? Cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi Bapak Ibu, Yakobus menceritakan bahwa orang yang mendengar firman, membaca firman dan tidak melakukan itu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin dan setelah itu lupa. Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini menganalogikan Bapak Ibu ketika kita mau memandang kita, identitas kita, itu kita memakai apa? Memakai apa Bapak Ibu? Kita lihat wajah kita pakai apa? Tidak ada satupun di antara Bapak Ibu yang bisa melihat muka Bapak Ibu. Bisa nggak lihat muka kita? Nggak ada yang bisa. Kita bisa melihat muka kita hanya melalui apa? Cermin. Demikian juga Bapak Ibu, kita melihat diri kita, rohani kita, itu dengan menggunakan apa? Firman. Analoginya begitu. Jadi Yakobus itu sebenarnya mau menceritakan itu. Kalau mau lihat diri kita, lihat di depan cermin.
Tapi kalau mau lihat diri kita, identitas kita, siapa kita di dalam Tuhan, itu Bapak Ibu kita baca firman. Baru kita akan tahu siapa kita. Dan ini penting buat Bapak Ibu sebagai penata layan, sebagai pelayan Tuhan, baik itu pemusik, baik itu worship leader, baik itu penerima tamu, baik itu usher, siapapun saudara disebut penata layan, itu melayani, pengelola dan bukan memiliki. Bapak Ibu, kita itu hanya penata layan. Dan kita masing-masing harus punya identitas diri kita. Kalau Bapak Ibu nggak punya identitas, Bapak Ibu sama seperti tadi, Bapak Ibu nggak bisa bergerak kemana-mana. Pelayanan Bapak Ibu tidak akan pernah maksimal kalau Bapak Ibu tidak mengenali identitas diri saudara di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin belum mengerti, tapi Bapak Ibu ikuti pelan-pelan. Jadi kalau kita nggak tahu identitas kita, siapapun saudara, tadi mungkin Bapak Ibu menyanyi, ku terhubung denganmu. Tapi ketika kita nggak tahu identitas kita, pulang dari gereja, keluar dari ruangan ini, ya udah sama saja. Kita sama dengan orang yang ada di luar sana. Karena apa? Kita nggak punya identitas. Siapa kita? Siapa saudara dan saya? Harusnya kita tahu. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita bisa memposisikan diri dengan benar. Kita bisa bersikap benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, Bapak Ibu. Caranya dengan membaca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, baru saudara tahu siapa saudara di hadapan Tuhan. Dan banyak sekali firman Tuhan yang menyebutkan siapa saudara di hadapan Tuhan. Dan setiap kali hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh Alkitab, setiap kali mau memulai pelayanannya, setiap kali juga identitas dalam dirinya itu, setiap kali itu harus dipahami. Dan itu sejak awal Bapak Ibu, manusia diciptakan pun juga iblis berusaha mengecohkan identitas manusia. Amin Bapak Ibu. Manusia pun juga mau dikecohkan identitasnya. Manusia kan imago Dei. Manusia kan ciptaan sesuai dengan ciptaannya serupa dan segambar Allah. Tapi iblis ingin mengecohkan identitasnya. Dan iblis berkata, tentu Tuhan berkata, kamu tidak boleh makan ini. Karena kalau kamu makan ini, kamu akan sama dengan Tuhan. Ini kan dikecohkan. Padahal Tuhan sudah berkata, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dikecohkan. Identitas kita sampai hari ini. Banyak orang sudah terkecohkan. Dan itu terus. Pelayanan Tuhan Yesus pun pada waktu awal itu dicobai, ingin juga mencobai identitasnya. Coba kalau kamu anak Allah, rubah batu ini menjadi roti dan seterusnya. Tapi Yesus Tuhan pada waktu itu tidak tergoyahkan. Jadi identitas saudara di dalam melayani Tuhan itu sangat penting. Karena setiap kali saudara melayani Tuhan, dan ini yang menjadi concern saya hari-hari ini. Ya, yang menjadi perhatian saya hari-hari ini, mari kita kembalikan identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Saya menjumpai anak-anak remaja saya itu berkelakuan aneh, berkelakuan yang tidak bagus. Karena apa? Dia tidak menemukan identitas dalam dirinya. Lalu ada orang yang berkata, Pak, si A itu kok bandel ya? Iya, dia sedang mencari identitas katanya. Mungkin yang konselor-konselor seperti Pak Heri dan Pak Victor tahu ini. Ya, dia sedang mencari identitasnya. Makanya dia bandel, makanya dia nakal. Nggak ngerti identitasnya, siapa dia, Bapak Ibu. Nah jangan-jangan kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita nggak ngerti, nggak identitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan.
Bapak Ibu, kita studi pelayanan Petrus. Kita baca dulu di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19, Bapak Ibu. Yesus berkata kepada mereka, pada waktu permulaan pelayanan Yesus, Bapak Ibu, dia berjalan menyusuri Danau Galilea, dia bertemu dengan dua orang, namanya Andreas dan Simon. Itu bersaudaraan. Andreas yang disebut Simon yang kemudian disebut Petrus. Dia ketemu dua orang ini yang sedang mencari ikan, menjala, lalu dia berkata begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Itu pertama kali pelayanan Tuhan Yesus pada waktu mau merekrut murid-muridnya. Hanya dua itu. Kalau sekarang kita bertobat dan menjadi mengenal Kristus, itu sebenarnya dari cikal bakalnya dari sini juga. Bapak Ibu Saudara. Jadi Petrus, Bapak Ibu, kita studi pelayanan Petrus. Petrus itu juga, Bapak Ibu, setelah dia meresponi panggilan Yesus, mari, ayo ikut aku, kamu akan kujadikan muridku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan saya salut dengan Simon dan Andreas, Petrus dan Andreas, dia segera itu segera mungkin, lekaslah ya, segera. Dia meninggalkan jalannya, meninggalkan segala sesuatu dan kemudian mengikut siapa? Mengikut Yesus. Nah, saat itulah identitas Petrus sudah mulai berubah. Dari seorang nelayan, identitasnya berubah menjadi apa? Pelayan Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi murid Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian saudara dan saya, ketika kita mengambil keputusan juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya hari itu juga identitas kita juga berubah. Identitas saudara dan saya juga berubah. Menjadi apa? Menjadi ciptaan yang baru. Karena di dalam 2 Korintus 5 pasal 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu pass away, yang lama itu sudah mati. Yang ada sekarang adalah baru. Bapak Ibu, tadi kalau Bapak Ibu ngaca, jadi coba di previous satu lagi, nah ini ya. Itu ada gambar sambil baca, sambil ngaca begini ya. Benar nggak Bapak Ibu? Sambil baca firman, sambil ngaca. Lalu firman Tuhan dia baca begini. Dia baca begini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Habis baca dia ngaca. Sama, ciptaan barunya mana gitu. Bapak Ibu, ciptaan barunya adalah di dalam roh saudara. Dan saudara harus percaya ini. Roh saudara adalah baru. Nah, nanti berikutnya ya. Bapak Ibu, saya fokusnya di sini dulu ya. Di identitas Petrus itu sudah berubah. Ya, next. 2 kali nextnya. Ya, identitas Petrus itu sudah berubah. Petrus menjadi murid. Saudara dan saya juga ketika dipanggil Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, harusnya saudara dan saya juga menjadi murid. Bukan sekedar pengikut. Murid itu mau belajar, murid itu mau tunduk, murid itu mau mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam firman Tuhan. Itu murid. Banyak di antara kita mau mengikut Yesus tapi nggak mau menjadi murid. Kita nggak mau belajar. Saudara mengikuti kelas-kelas pelajaran, ini adalah pemuritan. Hari ini, malam ini adalah pemuritan. Saudara di Komsel itu pemuritan. Saudara bergereja pada jam 7, jam 10, jam 5 sore itu pemuritan. Dan ketika saudara menjadi murid, saudara mempraktekkan. Kalau tidak mempraktekkan sama seperti tadi. Ketika di depan cermin, lalu saudara lupa identitas saudara. Petrus juga mendapat nama yang baru. Namanya yang awalnya itu
siapa tadi? Simon. Setelah mengikut Yesus, Yesus kemudian memberi nama apa Pak? Anaknya Pak Teksen, Kefas atau Petrus atau batu karang. Bapak Ibu, namanya berubah. Artinya apa? Ketika mengikut Yesus, sebenarnya saudara juga ada identitas yang baru. Setelah mengikut Yesus, setelah melayani Tuhan, saudara juga memiliki identitas baru. Ketika saudara memiliki identitas baru, saudara harusnya tidak sembarangan. Ya. Dan banyak di antara kita setelah mengikut Yesus, itu mengalami perubahan radikal. Perubahan yang luar biasa. Setelah melayani Tuhan dan dimuridkan, mengalami perubahan yang luar biasa. Petrus juga demikian. Dari seorang nelayan berubah radikal yang luar biasa. Nanti saya ceritakan bagaimana perubahannya Petrus. Dan dibuktikan juga malam hari ini ada teman-teman kita yang mengalami perubahan radikal. Di ujung sana di pojok itu ada teman saya mengalami perubahan yang radikal. Dulu saya cerita aja nggak apa-apa ya Pak. Dulu perokok berat, sekarang nggak merokok. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Dulu merokok berat, ya. Sekarang nggak merokok, ya. Bahkan kesukaannya sekarang menyampaikan firman Tuhan, ya di Komsel. Ada banyak teman saya yang mengalami perubahan radikal. Harusnya juga seorang penata layan itu mengalami perubahan yang radikal juga. Petrus mengalami perubahan yang radikal. Bukan hanya namanya saja, tapi kelakuannya juga berubah. Petrus yang tadinya hanya menjala saja, sekarang dia menjadi murid yang setia. Bahkan orang yang pertama kali menyebut Yesus itu Mesias itu adalah Petrus. Petrus kemudian diberi identitas baru, menjadi pemimpin, menjadi kepala gereja, menjadi penjala manusia, Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya itu dipanggil Tuhan, menjadi murid Tuhan, itu bukan sekedar saudara dipanggil menjadi murid saja, tapi pada akhirnya juga menjadi penjala manusia. Saudara dan saya sebenarnya seharusnya pada akhirnya saudara dan saya menjadi penjala manusia di lautan dosa. Yang mengangkat teman-teman kita dari lautan dosa itu. Ditolong supaya mereka keluar dari lautan dosa itu. Dengan jala, bukan dengan pancing. Supaya dia tidak terluka. Dan dia dibebaskan dari belenggu dosa. Siapa saja yang ada di sekitar saudara. Saya bersyukur ditempatkan di tempat di mana saya ada kesempatan untuk melakukan itu. Dan setiap hari saya sampaikan, hari ini saya juga tadi menjumpai salah satu anak yang tantenya membiayainya, lalu tantenya, Pak David, tolong dong anak itu, ya, supaya anak itu bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena papanya dulu dia sebagai anak Tuhan, tapi sekarang bukan lagi. Oke Bu, kita doa bersama-sama nanti, dan nanti sambil berjalan kita akan doakan. Sudah beberapa anak yang dimenangkan, ya, dan saya bersyukur, saya sangat bersyukur, Bapak Ibu, dengan kesempatan ini. Bapak Ibu, itu identitas kita sebagai pelayan. Jadi Bapak Ibu dipanggil itu bukan sekedar, mohon maaf ya, penerima tamu saja, itu bagus. Bapak Ibu menerima sebagai penerima tamu itu bagus, sebagai aser bagus, sebagai kolektan bagus, sebagai penghitung kolekta bagus juga, sebagai multimedia bagus juga, sebagai I.O. bagus juga, sebagai singer bagus juga. Tapi itu bukan goalnya, bukan akhirnya. Karena Yesus memanggil saudara itu menjadi penjala manusia.
Mungkin saudara bertanya, Pak, apakah semua harus menjadi penjala manusia? Iya dan tidak. Tidak artinya bukan saudara semua jadi gembala, bukan saudara semua jadi penginjil, bukan saudara semuanya jadi pengkhotbah seperti saya. Bukan seperti itu. Tapi masing-masing kita dipakai Tuhan di marketplace kita masing-masing untuk memberitakan Injil. Untuk menyaksikan bagaimana Yesus itu baik dalam kehidupan saudara. Sehingga banyak orang mengenal Yesus. Dan kalau identitas itu saudara mengerti, Bapak Ibu melayani Tuhan itu bukan lagi beban, tetapi sukacita dan kesukaan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, identitas Petrus pernah menjadi krisis. Ada krisis identitas. Makanya saya beri judul identitas pelayan penata layan yang sehat. Karena sehat itu perlu dijaga, di-maintain. Ya. Penata layan yang punya identitas yang sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara hari ini sehat, besok bisa sakit. Bisa enggak? Bisa. Ya. Mungkin besok kemarin saya sakit, hari ini sehat bisa juga. Lalu identitas itu bisa juga terjadi krisis juga. Sebagaimana Petrus juga pernah mengalami krisis. Pada waktu Petrus dipanggil Tuhan, direkrut menjadi murid Tuhan, Petrus itu beberapa kali mengalami krisis Bapak Ibu. Kalau saya catat ada beberapa. Bapak Ibu pada saat dia melihat Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus pengen berjalan juga di atas air seperti melihat Yesus pada waktu itu. Dan dia dengan iman dia menampakkan kakinya di air, dia bisa berjalan di atas air ternyata. Tapi setelah beberapa jalan kemudian dia jatuh karena melihat gelombang yang begitu besar. Bapak Ibu kita juga bisa mengalami krisis identitas seperti itu. Ketika banyak tekanan di luar sana, banyak tekanan secara ekonomi, psikologi, politik, apapun sosial, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa diri kita ini, aduh Tuhan tekanan begitu berat. Tapi ingatlah Bapak Ibu setiap kali ditekan, semua orang mengalami tekanan. Dan setiap kali ditekan kita hancur luluh dan Tuhan menyediakan cetakan yang baru buat kita. Dan harganya lebih mahal, Bapak Ibu. Saudara, kenapa saudara beli jus jeruk ya di resto? Satu gelas harganya berapa Pak? Pak Eri? Berapa? 15.000, ada yang 18.000. Itu dari dua buah jeruk. Harganya berapa? 2 buah jeruk. Paling hanya berapa? 5.000. Tapi begitu ditekan, begitu diperas, dan mengeluarkan jeruk, sarinya itu harganya lebih mahal. Makanya ketika saudara mengalami tekanan, harusnya kita tahu identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan kita tidak akan goyah. Sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kamu ngapain sih rajin-rajin? Datang ke Komsel, ngapain sih kamu datang-datang ke WBI? Ngapain sih rajin datang ini dan itu, Bapak Ibu? Kita nggak akan goyah dengan tekanan-tekanan yang ada. Betapa sering kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Petrus pun mengalami krisis-krisis yang dia alami. Bapak Ibu Saudara, Petrus juga pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, ya, ketika Tuhan Yesus berkata, nanti aku akan memasuki masa sengsara. Dan Petrus ditegur. Ternyata Petrus nggak ngerti ya apa nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus. Itu krisis juga. Dan krisis yang keempat,
Dia pernah memotong telinga serdadu, ya. Dia pernah memotong ketika Tuhan Yesus ada di di taman itu, ya, ada serdadu, lalu datang Petrus meletakkan telinga di serdadu itu sehingga telinganya jadi putus. Itu juga ada krisis di situ sebenarnya. Petrus secara emosional dia enggak lagi lupa dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihlah musuhmu dan seterusnya. Itu lupa semua. Ketika saudara mengalami krisis identitas, saudara akan lupa apa yang diajarkan Tuhan. Sebab itu sangat penting dan sangat penting kita kembali lagi kepada identitas kita. Supaya kita ngerti ketika kita mengalami cobaan, godaan. Hawa dicobai identitasnya, dia jatuh. Tapi Tuhan Yesus ketika dicobai, dia enggak jatuh. Karena apa? Yesus tahu identitas dirinya. Siapa dirinya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Petrus juga pernah mengalami krisis. Dia menyangkal Yesus. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata, ya. Petrus sendiri yang berkata dengan berapi-api, dengan kesetiaan yang luar biasa mungkin, ya. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, Tuhan. Aku nggak akan, apapun yang terjadi, ini saya terjemahkan sendiri ya. Apapun yang terjadi, aku mau bersama-sama dengan kamu. Walaupun kamu mengalami masa sengsara, aku tidak akan meninggalkan kamu. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkali aku. Ternyata benar Bapak Ibu. Ketika Yesus memasuki masa sengsara, Yesus memasuki masa aniaya, dia memikul salibnya di Via Dolorosa. Ternyata Petrus di situ kehilangan identitas dirinya sebagai murid Yesus, sebagai orang yang setia, sebagai orang yang sudah lahir baru, dia lupa. Krisis terjadi dalam dirinya. Sampai-sampai seorang wanita, dia katakan kamu adalah salah satu dari orang yang mengikut dia. Lalu Petrus jawab, bukan. Bukan, saya bukan. Sampai sebegitunya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, baru ketika Tuhan Yesus ayam berkokok 3 kali dan Tuhan Yesus memalingkan mukanya, menatap dengan tajam kepada Petrus. Petrus baru sadar akan identitas dirinya dan dia menangis. Dia menangis bertobat. Bapak Ibu, seorang yang mengalami gagal seperti Petrus. Next. Tuhan pulihkan luar biasa. Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menghargai Petrus ketika Yesus bangkit, yang ditanyakan adalah Petrus. Petrus yang sudah mendahului kamu. Yesus juga menampakkan secara pribadi dengan Petrus. Tuhan berusaha memulihkan identitas Petrus. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah putus asa memulihkan identitas saudara. Dan kalau Tuhan saja tidak putus asa, kenapa saudara putus asa ketika saudara mengalami krisis dan tekanan? Banyak orang yang berkata, kalau gini aku mati saja. Kalau gini terus lebih bagus aku udahlah pergi saja dan seterusnya. Kalau gini saja aku udah pergi saja dari gereja dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus dipulihkan Tuhan dan Tuhan terus berusaha pengen memulihkan Petrus. Dan Petrus pada waktu di loteng Yerusalem, Bapak Ibu, mungkin pemain worship leader bisa maju ya. Pada waktu di loteng Yerusalem, Bapak Ibu, Petrus
mengalami janji Tuhan itu. Dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan Petrus dipulihkan, dipenuhkan, sampai Petrus bisa berkhotbah yang luar biasa. Seorang Petrus yang nelayan tidak berpendidikan, Petrus bisa berkhotbah di depan 3.000 orang. Dengan khotbah terbaik sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, dia angkat dari Amsal, dia angkat dari Yesaya, dia angkat dari Mazmur dan seterusnya. Dia nggak pernah mendapatkan pelajaran homiletik, dia nggak pernah mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang berkhotbah. Tapi dia dipulihkan identitasnya, dia bisa berkhotbah dengan luar biasa. Karena apa? Dia sadar akan identitasnya. Dia sadar bahwa dia dipilih Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk melayani dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini saudara, mari kita melayani Tuhan. Dengan roh kita yang baru di hadapan Tuhan. Saudara tidak tertuduh lagi. Karena saudara adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara adalah ciptaan baru. Buatan Allah Bapak Ibu Saudara. Masterpiece-nya Tuhan. God masterpiece. Artinya apa? Saudara produk unggulannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara punya identitas. Jadi siapa saudara di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Paulus juga pernah mengatakan kepada jemaat di Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah. God masterpiece-nya Tuhan. Produk unggulannya. Saudara unggulannya Tuhan. Makanya saudara jangan berkecil hati. Ketika saudara melayani apapun, sebagai apapun, saudara jangan berkecil hati. Jujur saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Sampai saya bertanya kepada Deborah, saya bertanya, saya bisa enggak sih berkhotbah? Saya bisa enggak sih melayani Tuhan? Tapi saya dikuatkan, seringkali saya dikuatkan. Kamu bisa, kamu bisa. Kadang-kadang saya merasa bahwa Tuhan, mungkin Tuhan sudah tidak mau pakai saya lagi. Tapi Tuhan pakai orang lain. Saya pernah ditegur Pak Engki. Pak Engki bilang, Pak David 2 minggu lagi, Pak David khotbah lagi. Dan saya dipulihkan Tuhan. Dari seorang yang gagal, Tuhan bisa pakai saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara tempo hari pernah gagal seperti apa. Tapi Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan saudara. Kalau Tuhan saja tidak pernah mengingat, kenapa saudara mengingat-ingat? Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau pakai saudara dengan luar biasa.